Bajangan. Ini kan kacaunya di sini kan karena negara itu kan nggak hadir di tata ruang sebagai panglima pembangunan. Semua kan seolah-olah bahwasanya tata ruang itu cuma sebagai dokumen samping, bukan dokumen utama. Kalau di dalam rencana pembangunan itu ada namanya RT RW itu ditegaskan di dalam sebuah rangkaian itu. Yang namanya calon bupati itu akan tunduk di situ. Nah ini kan nggak pernah jelas di sini. Tata ruang itu samping, Mbak. Dokumen samping, kebijakan samping, bukan kebijakan utama. Itu mulai zamannya kita reformasi itu udah samping terus itu. Nggak pernah menjadi utama. Kalau menjadi utama nggak ada yang namanya Kementerian ATR, yang ada Kementerian Tata Ruang. Nggak ada agraria, yang ada Kementerian Tata Ruang yang benar-benar mengurusi tentang masalah penataan ruang yang ada di Indonesia. Baik itu penataan ruang yang bersifat darat maupun air maupun udara, semuanya berduduk manis di situ. Dan yang ketiga adalah adanya dewan yang berkaitan dengan masalah fungsi tentang masalah ketata ruangan di semua daerah itu harus ada, wajib. Nah sekarang gini, gubernur sama wali kotanya sempat nggak membahas masalah tata ruang yang ada di masing-masing yang berkaitan dengan masalah tentang masalah peruntukan lahannya. Jangan sampai ini kawasan pertanian berfungsi ke kawasan industri. Jangan sampai kawasan yang berkaitan dengan masalah hutan berganti ke kawasan yang berkaitan dengan masalah peruntukan lainnya, perkebunan sayur dan lain. Jangan. Tegas di situ. Sedangkan kalau bicara mengenai tegas-tegas begitu nih Pak ya, Gus Din ya, maksud saya adanya Undang-Undang Nomor 32 nih tahun 2009 nih tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Di mana dikatakan di pasal 71 ayat 1 nih, Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan. Karena jika tidak, bagi yang melanggar diancam hukuman pidana, yakni penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Bagaimana tanggapan PSI mengenai adanya undang-undang ini? Undang-undang itu tinggal gini aja, pelaksanaannya. Pelaksanaannya. Kalau dilaksanakan secara konsisten, dari undang-undang tadi menjadi tata laksananya, selesai kok. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak departemen, jangan terlalu banyak kompartemen yang mengurusi masalah undang-undang yang berlipat-lipat. Kalau kita bicara masalah asas tentang masalah undang-undang penataan ruang, jangan terjadi proses undang-undang yang lain yang itu turunannya itu tidak sinkron. Sinkronisasi sebuah kebijakan itu kan nggak pernah ada di negara ini. Yang diperlukan adalah sinkronisasi sebuah aturan-aturan tadi. Itu penting saya pikir. Berarti harus dipertegas lagi begitu ya Gus? Loh, sekarang gini aja tanya, gubernur itu pernah nggak bicara masalah publik yang berkaitan dengan undang-undang tata ruang Provinsi Jawa Timur? Gubernur loh ya. Saya tantang sekarang. Pernah nggak bicara masalah publik yang berkaitan dengan tata ruang wilayah seluruh Jawa Timur ya, yang berkaitan dengan masalah hutan? Sudah sepele aja itu aja. Pernah nggak bicara masalah itu? Kalau itu sebagai panglima pembangunan loh ya. Itu aja sih. Boleh tambahkan. Mungkin ada yang lain. Sebab tata ruang yang ada dalam pemerintah sekarang, kalau sekarang anggap aja dinas lingkungan hidup, mereka tidak bisa masuk ke dalam perhutani. Sebab perhutani di situ, nah ini loh, yang bikin kacau kan kerajaan yang ada di perhutani ini, gitu. Sebab perhutani kan berdiri sendiri di situ. Boleh dinas lingkungan hidup, RT RW-nya ada. Lah, tapi mau masuk ke sana ini loh. Sebab di Batu pun mau ditanamin apapun kalau sudah masuk kawasan perhutani juga dimatiin gitu loh. Begitu ya? Iya. Tumpang tindih kebijakan berarti. Nah, di situ yang harus diperbaikin tuh di situ sebetulnya. Kebijakan yang ada dari pihak perhutani sendiri. Iya. Itu yang harus dibetulkan. Iya, begitu yang harus dibetulkan. Ya? Kalau kita nyalakan pemerintah kotanya jika terjadi ini itu sulit. Jangan sampai perhutani itu berbisnis ya. Itu saya tekankan itu. Ada namanya hak pengelolaan hutan itu jangan. Ya perhutani ngurusinnya hutan itu aja. Jangan bicara masalah nanti kayunya mau dijual atau apa, jangan loh. Jangan berbicara masalah pohon yang nanti itu menjadi bisnis. Artinya kalau itu sudah menjadi kawasan konservasi ya sudah titik. Itu bagian dari otonomi daerah seharusnya dilimpahkan ke daerah untuk itu dipagarin. Jadi Batu itu
itu benar-benar punya hak pengelolaan masalah kawasan Tahura. Itu kalau dipecah itu ada Mojokerto juga. Jadi mereka mengawasi benar. Jangan sampai mereka abai tidak mengawasi ruang kawasan wilayahnya. Ini kan wilayahnya kan terpecah ini. Tahura ini. Ada yang di Kabupaten Mojokerto, ada yang di Kota Batu. Mereka itu dua pemimpin ini nggak mau tahu masalah Tahura. Nah ini kan karena ruang ini seharusnya jelas itu loh. Pusat harus memberikan ruang itu kepada daerah untuk mereka kelola ke daerah. Jangan sampai ini juga akhirnya menjadi teledor. Kalau disalahin ya akhirnya salahin daerah. Ini akhirnya apa? Ada seolah-olah bahwasanya daerah juga akhirnya tanggap daruratnya. Tapi saya terima kasih ya kepada Bu Dewanti ya yang telah mengurusi bencana ini dengan baik. BNPB-nya ya. Iya, sangat tanggap. Sangat tanggap. Wali kotanya sangat tanggap. Ini saya apresiasi banget untuk masalah itu. Tapi kalau bicara masalah kebijakan ini